anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu kembali mengingatkan tentang aturan pembelajaran daring Bahasa Indonesia di samping ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa, Bu? Yuk, cari tahu melalui percakapan berikut ini. Lea, kau tidak gugup. Mengapa aku harus gugup, Lisa? Apa kamu tidak takut ditunjuk menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, atau bendahara? Ayolah, Lisa. Apapun hasilnya, semoga kita dapat bertanggung jawab. Ya, kamu benar. Nah, setelah menyimak percakapan tadi, apa ya hubungannya dengan teks eksplanasi? Ya, benar sekali. Jika kelas memiliki struktur organisasi, mengapa teks eksplanasi tidak? Tentunya ia juga punya dong. Bahkan ia memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Penasaran? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Anak-anak, teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Apa saja ya? Pertama, pernyataan umum. Kedua, urutan sebab akibat. Dan ketiga, interpretasi. Yuk, pahami satu persatu. Yang pertama, pernyataan umum. Apa ya pernyataan umum itu? Anak-anak, pernyataan umum adalah bagian yang berisi pernyataan umum tentang topik yang termuat dalam latar belakang kejadian. Lalu, apa itu urutan sebab akibat? Urutan sebab akibat adalah bagian yang berisi urutan kejadian yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Terakhir, ada interpretasi. Interpretasi adalah bagian yang berisi pendapat tentang dampak dari kejadian yang telah dijelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi nih anak-anak. Apa saja ya kebahasaan teks eksplanasi itu? Yuk, cari tahu. Nah, anak-anak, ternyata ada 8 kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, denotatif. Denotatif adalah makna sebenarnya suatu kata atau kelompok kata. Contohnya, Bu. Nah, contohnya pada penggalan teks eksplanasi di samping ya. Kedua, istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya, apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, maka istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul, seperti inflasi, indeks harga konsumen, fluktuasi, dan sebagainya. Ketiga, kata ganti benda. Kata ganti benda adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan suatu objek atau fenomena. Contohnya, ini, itu, dan tersebut. Keempat, kata kerja pasif. Kata kerja yang subjeknya menjadi pengalam biasanya berimbuhan di atau ter ialah definisi dari kata kerja pasif. Contohnya, terlihat, dimulai, dan sebagainya. Kelima, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang mengungkapkan sebab dan akibat dari suatu kejadian. Contohnya, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, demikian, agar, atas dasar ini, jika, dan akibatnya. Keenam, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis
adalah kata hubung yang menerangkan urutan waktu dari suatu kejadian. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sesudah, dan sebelum. Ketujuh, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang mengungkapkan subjek sedang melakukan aktivitas yang dapat dilihat. Contohnya, menulis, menyapu, dan sebagainya. Terakhir, kata kerja rasional. Kata kerja rasional adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Contohnya adalah mempunyai, mendapat, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk melihat pemahaman kalian, Ibu sudah membuat 20 soal yang Ibu muat dalam kuisis. Untuk mengakses kuis tersebut dapat melalui tautan di sampingnya. Nah, sebelum menutup video pembelajaran ini, Ibu minta kalian untuk mengakses Padlet yang Ibu bagikan melalui tautan di sampingnya. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dadah.